Di Indonesia, keuangan mikro Islam berkembang sebagai pembiayaan yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada prinsip syariah. Melalui berbagai skema yang sederhana, sektor ini membantu pelaku usaha kecil untuk memperoleh modal, mengembangkan bisnis, membangun kemandirian ekonomi. Terus, apa sih keuangan mikro Islam itu? Keuangan mikro Islam adalah layanan berskala kecil mengikuti prinsip syariah. Tujuannya memberdayakan ekonomi masyarakat kecil, mengurangi kemiskinan, dan menumbuhkan usaha-usaha kecil. Terus, bedanya dengan keuangan mikro konvensional apa? Tidak ada riba, tidak ada garar, tidak ada maisir, dan berdasarkan keadilan, transparansi, dan bagi hasil. Selanjutnya, beberapa lembaga yang menjalankan sistem inilah BMT, Koperasi Syariah, Bank Wakaf Mikro, dan juga LAS atau Basnas untuk pembiayaan sosial. Peran mereka adalah 1. Menyediakan modal untuk peran UMKM. 2. Memberi pendampingan usaha. Yang ketiga, membantu masyarakat duafa lewat dana, zakat, dan infak. Produk-produk keuangan mikro syariah yang pertama adalah pembiayaan murabahah. Lembaga membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Contohnya modal beli bahan baku, alat produksi, dan juga modal buat beli barang dagangan. Yang kedua ada pembiayaan mudharabah. Ialah kerjasama antara lembaga dan nasabah dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang ketiga ada pembiayaan musyarakah. Ialah lembaga dan nasabah sama-sama menanamkan modal. Sistem ini cocok untuk usaha yang sudah berjalan. Yang keempat ada kad hasan. Ialah pinjaman kebajikan tanpa tambahan biaya. Biasanya untuk kondisi darurat atau masyarakat yang sangat miskin. Yang kelima ada dana sosial, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Sistem ini digunakan untuk usaha mikroproduktif dan bukan hanya untuk bantuan konsumtif. Adapun prinsip utama keuangan mikro Islam adalah keadilan. Baik lembaga maupun nasabah sama-sama untung dan tidak ada yang dirugikan. Yang kedua ada transparansi. Semua akad harus jelas dan tidak ada biaya yang tersembunyi. Yang ketiga adalah berbasis aset. Pembiayaan selalu terkait barang atau usaha nyata. Dan yang keempat ada pemberdayaan. Sistem ini bukan hanya memberi modal tapi juga pembinaan. Manfaat-manfaat keuangan mikro Islam adalah membantu UMKM berkembang tanpa membebani bunga tinggi, mengurangi kemiskinan struktural, mengurangi ekonomi umat di tingkat bawah. Yang keempat, menciptakan usaha-usaha mandiri. Dan yang kelima, membangun ekosistem halal yang stabil. Adapun contoh di kasus nyata ialah seorang penjual kue rumahan sedang membutuhkan modal dan BMT membantunya lewat sistem murabahah, misalnya untuk membeli oven dan bahan baku. Dan setelah usahanya berkembang, dia bisa naik tingkat lewat pembiayaan musyarakah. Setelah itu, dia bisa mempekerjakan para tetangga. Efeknya, rumah tangga sejahtera, ekonomi di sekitar pun ikut tumbuh. Jadi, keuangan mikro Islam itu bukan sekedar pinjam-meminjam, tapi sistem yang membangun ekonomi umat dari bawah dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.